Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali di kelas terbuka ya. Oke, sekarang kita akan coba nih ya pakai package yang ada dari PyPy ya, yang kita udah bahas di tutorial sebelumnya. Nah, di sini teman-teman semua ini saya close dulu ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa ya menginstal ya si package-package yang sudah kita latihan di sebelumnya di episode 60 ya. Itu dengan cara kita membuka terminal, teman-teman semua, new terminal di sini ya. Atau kalian coba ketik Ctrl Shift sama yang ada di tanda di bawah escape ya. Nah, munculin terminal ini. Ini saya udah punya terminalnya. Mana? Saya coba keluarin lagi. Ini banyakan ya. Saya coba delete aja salah satu. Mana bos? Ini. Nah, jadi saya udah keluarin inilah ya, yang udah kita cobain di tutorial-tutorial sebelumnya. Nah, di sini ini sama aja teman-teman semua. Kita bisa coba pip list ya untuk ngelihat package apa aja yang sudah kita punya di Python kita gitu. Nah, di sini kalau kalian nggak bisa ngelihat pip list, mungkin bisa pakai pip 3 list ya. Kayak gini. Oke, kayak gitu ya. Nah, bisa juga sama aja sih sebenarnya. Ini coba clear aja dan saya coba install si NumPy ya. Saya pip install NumPy karena kita akan coba menggunakan si NumPy sebagai contohnya ya. Nah, kenapa NumPy ini? Nah, NumPy ini dia salah satu package yang paling populer yang ada di Python ya. Itu adalah untuk operasi matematika sebenarnya. Lebih ke matriks sebenarnya ya. Oke, ini coba kita lihat dulu pip list ya. Karena nanti juga kita bisa pakai Django juga ya. Cuma kalau Django agak ribet nih sebenarnya ya. Karena kita akan nyoba bikin projectnya tuh nanti akan agak gedean dikit gitu. Nggak apa-apa ya. Ini sekarang kita nampaknya udah diinstal nih ya. Sekarang kita clear aja. Nah, lalu kita coba pakai di sini ya. Ini kita import ya. Seperti biasa import NumPy. Oke, kayak gitu aja ya. Saya coba print si NumPy-nya ya. Print. Ini NumPy kita print di sini. Mana? NumPy ya. Ini beautiful-nya dari Python adalah apapun bisa di-print teman-teman semua ya. Coba kita run aja. Nah, itu. Mana ya? Si NumPy-nya, nah itu ya. Si NumPy-nya tuh bilang ini modul NumPy. Udah ya. Jadi itu yang ada di si NumPy-nya. Ini kalau kita lihat juga pengen lihat di references-nya, mana salah. Kita coba lihat di definition. Nah, inilah si NumPy ya. init__py. Nah, si NumPy ini dia ya isinya docstring ya. Docstring terus itu tuh. Ini ya, nah itulah ya. Jadi nggak penting juga sih ya kita ngebuka itu. Tapi yang penting kita sudah bisa nginstal si NumPy berarti ya dengan cara kayak gitu. Nah, sekarang sih kita biar gampang kita bisa bikin gini kan. Import NumPy as np ya. Yang standar adalah np. Nah, terus kegunaannya apa? Nah, kegunaannya adalah kita bisa bikin matriks dengan menggunakan si NumPy ini, teman-teman semua ya. Nah, di sini kita misalkan mau bikin matriks 2x2 aja ya, yang gampang ya. 2x2, jangan 2x2 deh. Kita bikin matriks yang biasa aja dulu ya. Yang vektor lah ya, yang vektor. Misalkan gini, kita cuma booknya vektor A gitu ya. Gini, sama dengan kita bikin np. Kita sebut namanya adalah array. Ya, array. Nah, array dalamnya itu dapat data pakai list ya. Jadi pakai list kayak gini teman-teman semua. Misalkan adalah 1, 2, 3, 4. Udah kayak gitu ya. Itu adalah bikin array. Jadi berbeda dengan si list ya. Kalau list kan kita misalkan gini ya, ini kita bikin list A deh ya. Kalau list A itu adalah bikinnya kan langsung aja gini 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Nah, ini kalau saya print ya, ini saya pengen gini ya. Ini list A. Oke, sama dengan ini kita pakai list A aja langsung di situ. Kayak gini. Nah, ini kalau misalkan kita pakai yang si vektor A, ya itu kita jadinya adalah ini ya. Coba kita bikin ini adalah vektor A kayak gitu. Kayak gini ya. Coba kita run di sini. Ini adalah Python MyNapp. Nah, ini bedanya ya. Jadi sekarang lihat si vektor A juga jadinya gini ya. Kalau yang list itu ada koma-komanya. Ya, dan kalau kita print doang si list A, ya kita bikin list A kayak gini, mana itu, mana bos, gede banget, nah itu, terus ini kita coba keluarin si print, ya, ini adalah si vektor A kayak gitu, dan kita keluarin di sini, nah yang keluar adalah ini, ya, lihat, jadinya adalah lebih rapih yang di bawah ya, karena dia bentuknya berupa berupa vektor matriks ya. Oke, bedanya apa nih? Nah, bedanya ya, coba. Yang ini, teman-teman semua, saya coba mau kuadratin semuanya. Ya, apa yang terjadi? Kita keluarin. Nah, dia error ya.
Jadi si list ini kalau kita kuadratin dia error. Nah, kalau yang ini coba kita kuadratin ya. Kita coba kuadratin, coba kita clear. Mana? Ini kita matiin dulu ya. Gini, ini saya coba taruh ke bawah. Kayak gitu, ini saya clear dulu, keluarin. Nah, yang bawah tuh bisa gitu ya. Bedanya adalah itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau pakai matriks gitu ya, lebih enak yang ini dong, karena kita bisa menguadratkan dan yang dikuadratin adalah dalamnya gitu. Keren ya? Keren banget ya. Keren habis guys. Misalkan saya ini misalkan vektor A-nya dikuadratin ya, atau misalkan dikali 5 gitu. Dikali 5 gitu ya. Ini kita keluarin di sini. Yang terjadi adalah dalamnya dikali 5 ya. Dikali 5, ini kali 5, kali 5, kali 5, kali 5 gitu ya. Kenapa 4 kali 5 20 benar ya? Saya yang bingung ya. Coba kita print si list A-nya kali 2 ya. Bisa nggak nih kalau di listnya dikali 2? Nah, bisa. Tapi jadinya malah jadi 2 kali ya. Di print 2 kali gitu ya. Jadi itu alasan kenapa kita pakai nambah ya. Simple banget teman-teman semua. Jadi ini akan gagal ya. Ini akan gagal. Oke, yang ini berhasil ya. Ini berhasil. Jadi kita bisa bikin ya. Kita bikin F. Terus ini adalah vektor A pangkat 2 gitu ya. Pangkat 2 sama dengan ini. Gitu. Jadi komponen-komponen yang kita pangkatin bisa juga. Ya, atau misalkan F gitu ya. Ini A kali 5 gitu. Jadi kayak memang perkalian matriks ya. Kita bisa lakukan itu dengan menggunakan si NumPy ini. Gitu. Keren ya, keren banget ya. Nah, atau kalian mau bikin yang matriks yang mungkin lebih gede ya, bisa nih. Coba kita bikin matriks B misalkan ya. Kita bikin np.array, sama ini kita pakai juga bentuknya adalah dalam bentuk list ya, gini. Tapi kita bikin 2 baris. Nah, misalkan kalian bikinnya, jadi kita bikinnya agak ribet nih. Kayak gini. Ya, jadi ada baris pertama, baris kedua. Misalkan 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, saya coba print lagi di bawahnya, print ya, kita bikin gini. Ini adalah matriks B sama dengan ini adalah matriks B kayak gitu. Ya, yang terjadi apa? Yang coba kita clear dan kita keluarkan. Nah, ini adalah matriks B ya, jelek banget ya. Ya udahlah, ini kita enter aja di sini ya. Biar kelihatan, ini coba kelihatan. Nah, itu dia. Ini adalah matriks B nih. Ya. Asik ya? Asik banget. Nah, sama di matriks B juga. Kalau misalkan kita coba ya ini, coba kita ke bawahin deh ini. Terus ini kita coba kuadratin. Ya, ini B kuadrat deh. Ini kita gini ya. Gitu. Yang terjadi adalah tuh, jadinya komponen-komponen yang dikuadratkan. Gitu ya. Keren ya? Keren. Nah, atau bahkan kalian mau bikin zeros gitu ya. Kita bikin zeros C. Ini biasanya kalau misalkan kalian pengen bikin matriks kosong atau matriks 0 ya, bisa bikin gampang banget nih kayak gini. Terus kita kasih dimensinya. Zeros ya, kita bikin di sini kita bikin pakai tuple gini ya. Terus kita bikin shape-nya itu misalkan 2,2 ya. Terus kita print, ini adalah gini, ini zeros C ya sama dengan enter gini, dan kita bikin zeros C. Ya, kayak gitu. Nah, yang terjadi adalah kita akan bikin matriks isinya 0 semua ya, ini. Keren ya, keren banget. Terus kita juga bisa bikin ones ya, atau matriks 1 ya. Itu bisa banget. Ini kita langsung aja kita ganti zerosnya. Ini kita jadikan ones ya, ones ya, ones ya. Terus kita jadikan D ininya, dan ini jadikan D ya. Jadi sekarang semuanya jadi 1 ya. Lihat. Jadinya 1 kayak gini. Keren ya? Keren banget. Nah, yang bikin keren lagi, kita kalau nambahin si matriks-matriks ini ya, ini kan ada matriks B, ada B kuadrat, itu jadi ketambah semua teman-teman semua ya. Jadi per komponennya keren. Jadi misalkan jumlah gitu ya. Kita tadi punya matriks B, misalkan kita tambah dengan matriks ini B pangkat ditambah dengan ones D ya, kayak gitu. Terus kita coba print aja si jumlah ya, kayak gini. Nah, ini dia akan melakukan operasi matriks teman-teman semua
Ya, keren abis. Gitu ya, jadi itu salah satu package yang sangat berguna ya. Kalau misalkan kita nanti mau pakai ya, mungkin kalian mau ngerjain tugas kuliah gitu ya, bisa pakai ini gitu. Jadi keren banget, keren abis ya. Nah ini nanti itu akan kepake banget kalau kita mau belajar data science sama machine learning nih. Jadi karena NumPy adalah salah satu yang paling berjasa ya, sehingga kita bisa melakukan operasi matriks gitu. Oke teman semua, jadi itu ya, itu adalah pengantar sebenarnya tentang salah satu package yang bisa kita gunakan yang ada di pip ya, di PyPy gitu. Keren banget ya. Nah habis dari sini kita akan coba mungkin mengeksplor ya, ada yang namanya adalah Pygame. Jadi kita akan coba nge-explore si Pygame di episode 62 teman-teman semua. Salah satu package juga yang ada di PyPy yang bisa kita pakai untuk membuat ya semacam game sederhana gitu ya. Oke teman-teman semua, jadi sampai di sini tutorialnya. See you next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.